Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada 10 hari pertama di bulan Muharram. Itu tanggal 7 Muharram ya. Betul ya? Tanggal 7 Muharram. Betul ya? 7 Muharram dari Selasa. Sekarang hari Senin dari tanggal 7 Muharram. Sedikit berkaitan dengan Muharram dan apa yang ada di dalamnya, kita akan mendengarkan sekian banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Setelah itu kita akan masuk kepada hadis yang ke-7 dari Arba'in Nawawiyah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali tentang bulan Muharram yang sudah kita sebutkan juga dahulu, bagian dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan sendiri dalam surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Allah, yang artinya sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, yakni dalam setahun, yang tertera dalam kitab Allah semenjak Allah mencipta langit-langit dan bumi. Di antaranya, kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, langsung Allah sendiri yang menyebutkan 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada pertanyaan, kapan sebenarnya beredarnya waktu atau beredarnya zaman ini? Kita mengenal dalam sehari 24 jam, dalam sepekan ada 7 hari, dalam sebulan, bulan Hijriah, imma 29 atau imma 30, ya, kecuali bulan-bulan Masehi ya. Nah, ini kapan jemaah di alam semesta ini berlakunya atau beredarnya waktu itu sendiri? Kapan?
dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada jemaah, kapan waktu berputar pertama kali, beredar pertama kali ya di alam semesta ini? Kapan jemaah? Ingat tentang penciptaan langit dan bumi berapa hari? Nah ini dia. Dalam berapa masa, dalam berapa hari? Dalam 6 hari. Bayangkan, dalam 6 hari. Ya. Sekali lagi, dalam 6 hari. Dan pasti semuanya itu ada hikmahnya. Dan pada hari ketujuhnya Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, ini di antara dalil yang kita tulis dalam surat Yunus ayat 3. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Ya. Mencipta langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Jadi hari ketujuh. Jadi hari ketujuh. Nah ini dari surat Yunus. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bisa ditambahkan dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ya. Ayat yang keempat Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dia yang telah mencipta langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Ya, bersemayam di atas arsy. Ini bagian juga dari akidah. Bagian dari akidah yang menolak keyakinan yang rusak, yang batil, di antaranya yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, sebagainya. Ini keyakinan yang rusak. Karena dari mana mereka mengatakan seperti itu? Tidak ada dalil. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Atau dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Murah, bersemayam di atas arsy. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa dirinya bersemayam di atas arsy. Nah ini para jemaah, ya, yang perlu kita pahami seperti ini. Jadi kembali kepada ayat-ayat yang mulia tadi, berapa hari jemaah Allah cipta langit dan bumi? 6 hari. 6 hari. Ya. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah Allah cipta langit-langit dan bumi dalam sekejap? Kun fayakun langsung jadi semua langit dan bumi? Mungkin. Mengapa tidak? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Atau dalam sehari? Mungkin, jelas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Rabbul Alamin. Yang pasti di balik itu ada hikmahnya. Apakah kita telah mengetahui atau belum mengetahui? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti. Ya, pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, sama dengan ibu-ibu. Katanya kepada ibu-ibu, Bu, masa kehamilan itu berapa bulan, Bu?
9 bulan kan? Bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehamilan pada wanita itu sebulan saja? Sebulan hamil langsung lahir? Ya bisa. Ya, jangan kita menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bisa. Allah Maha Mampu. Tapi kan di balik itu pasti ada hikmah, ya kan? Pasti di balik itu ada hikmah. Ya, dari kehamilan pertama nggak terasa, betul loh, nggak terasa ya. Hamil pertama nggak terasa, sekian bulan, ya, ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi ini sebagai contoh, ya, mengapa Rabbul Alamin memberikan waktu atau masa kehamilan itu 9 bulan, maka di antara hikmahnya adalah kasih sayang Allah kepada wanita. Kasih sayang Allah kepada wanita. Dan juga agar kita sebagai anak juga berpikir bahwa orang tua kita itu sudah kaya, ya, saat hamil, melahirkan, dan seterusnya. Nah, itu hikmahnya. Itu sebagai hikmahnya. Itu diantaranya saja. Ya. Nah, kembali kepada pencipta langit dan bumi selama 6 hari. Ini kita akan lihat keterangan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama, berarti. Hadis yang pertama, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Ingat, Abu Bakrah bukan Abu Bakar, beda lagi. Ya, At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab wal Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Muttafaqun alaih, kata Nabi. Sungguhnya zaman atau waktu telah berputar, ya, telah beredar pertama kali semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Di antaranya, kata Nabi, ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini 3 bulan pertama datang secara berurutan, yakni diurut dari bulan yang 11, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Nah, bulan yang keempat ini yang terpisah, coba. Ini yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya, hadis dari Bukhari dan Muslim. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat berkaitan dengan Muharram ini memang ada siang, dan ini amalan khusus memang yang hanya ada pada bulan Muharram. Ada siang yang di awal-awal keberadaan Nabi di negeri Madinah, siang ini sempat diwajibkan. Tentunya sebelum ada siang Ramadan, pasti sebelum adanya siang Ramadan sempat diwajibkan. Nah, begitu tahun kedua ada kewajiban siang Ramadan, maka siang Asyura ini, ya, ini tanggal 10 Muharram, menjadi sunnah saja. Dia menjadi sunnah saja. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul laili," kata Nabi. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Nah, ini adalah keutamaan yang ada pada bulan Muharram, bahwa di dalamnya ada siang yang dikatakan yakni keutamaannya setelah Ramadan, bahkan keutamaannya setelah siang Ramadan.
Sekarang kita dengarkan hadis yang ketiga dari Aisyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, ia menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah mereka juga mengenal puasa Asyura. Ya, mereka mengenal puasa Asyura. Hanya saja tidak dijelaskan, yakni berkaitan dengan puasa Asyura ini. Ya, sekali lagi, dari mana mereka dapat mengamalkan siang Asyura ini? Nah, nanti setelah Nabi hijrah ke negeri Madinah baru ada keterangan dari orang-orang Yahudi Madinah berkaitan dengan siang Asyura. Apa kata Aisyah dalam hadis yang sahih? Qalat kana yaum Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Adalah pada hari Asyura, di 10 Muharram, orang-orang kafir Quraisy telah berpuasa pada masa jahiliyah mereka. Falamma qadima Madinah, ketika Nabi hijrah ke negeri Madinah, shamahu wa amara bisiyamih, Nabi pun berpuasa dan Nabi perintahkan umatnya berpuasa juga. Nah, ini tentang kewajiban siang Asyura. Nanti kita akan lihat apa yang melatar belakangi Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan umatnya berpuasa pada hari Asyura. Falamma farada Ramadan taraka yaum Asyura faman syaa shama wa man syaa taraka, muttafaqun alaih. Maka ketika ada kewajiban siang Ramadan, Nabi meninggalkan kewajiban siang Asyura, ya. Meninggalkan kewajibannya. Berarti menjadi sunnah. Barang siapa ingin berpuasa silakan. Barang siapa tidak ingin berpuasa juga silakan. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ini berkaitan dengan keterangan dari Aisyah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada jemaah. Ketika Nabi hijrah ke negeri Madinah, umur Nabi berapa? Nah, saat Nabi hijrah ke negeri Madinah, umur Nabi itu berapa? 53 tahun, karena Nabi berdomisili di negeri Madinah itu 10 tahun kan? Ya, sampai beliau berumur 63 tahun baru beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Aisyah saat hijrah ke negeri Madinah umurnya berapa tahun? Berapa tahun? 9 tahun. Nah, 9 tahun dan itu sudah haid. Ya, beliau sudah haid. Nah, jadi inilah berkaitan dengan ya Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sekarang hadis yang keempat dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qadima Nabi sallallahu alaihi Madinah wa al-yahuda tasumu yaum Asyura. Ketika Nabi hijrah ke negeri Madinah, Nabi melihat pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, di pagi hari, orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, ini yang menjadi latar belakang ini, yang seperti ini ya, siang Asyura ini. Faqal, Nabi tertarik dengan perbuatan orang Yahudi sehingga Nabi bertanya dulu, ada apa gerangan dengan hari ini? Yani mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Ada apa gerangan? Mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Jadi Nabi sebelumnya di negeri
ini dilakukan oleh orang Yahudi, kan begitu. Maka Nabi tertarik untuk bertanya, ada apa gerangan dengan hari ini? Mengapa kalian berpuasa? Apa jawab Yahudi? Orang Yahudi, hadza yaumun shalih. Ini adalah hari baik bagi kami. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari, ini hadis yang kelima, dikatakan ta'udduhul yahud 'idan, dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya, sebagai hari raya. Nah, ya, dianggap sebagai hari raya oleh orang-orang Yahudi. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa dikatakan sebagai hari raya, hari baik, hari bahagia mereka? Mereka menjawab, hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini, jadi 10 Muharram, tepatnya di zaman Nabi Musa, Allah telah selamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Siapa musuh mereka? Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Nah, ini sebab mereka berpuasa. Tapi apa komentar Nabi? Apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana a'aqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Saya lebih berhak tentang puasa Nabi Musa itu daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi perintahkan umatnya berpuasa. Nah, ini berkaitan dengan yakni yang melatar belakangi Nabi berpuasa. Tentu bisa kita lihat di sini keterangan menarik dari Nabi. Saya lebih berhak tentang puasa Nabi Musa itu daripada kalian. Pertanyaan, mengapa Nabi sampai bersabda seperti ini kepada orang-orang Yahudi? Paling tidak ada dua jawabannya. Paling tidak ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa seluruh para nabi bersaudara dan ajaran mereka pada dasarnya sama. Rasulullah SAW bersabda, inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'alla ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kami para nabi bersaudara, walaupun ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Nah, lihat. Ini sebagai jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apa syirik besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa itu? Dan juga di masa sekarang sama. Apa jawaban? Apa syirik besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa itu? Yaitu mereka beribadah kepada selain mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada siapa? Kepada Uzair. Dan mereka anggap Uzair anak Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, mereka mengatakan, yakni Uzair ibnullah, kata mereka. Uzair adalah anaknya Allah. Benar. Uzair adalah anaknya Allah. Ya, ini syirik besar. Jadi mereka punya dua Tuhan, ibadahnya kepada dua Tuhan, Allah dan Uzair. Nah, syirik besar ini, perhatikan, syirik besar seperti ini mengeluarkan mereka dari agama Yahudi dan tidak berhak mereka menyandang sebagai umat Nabi Musa. Dan ini pun sama kalau kelakuan mereka dibawa kepada sebagian orang yang mengklaim beragama Islam di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, betul KTP-nya Islam, bahkan tiap hari sholat, tapi masalahnya tiap hari juga berbuat syirik besar. Tiap hari juga berbuat syirik besar. Betul, lisannya ini tiap hari ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tiap hari juga dia berbuat syirik besar. Ya, berbuat syirik
besar yang minta-minta kepada pohon itu, percaya kepada jimat-jimat, datang kepada dukun, para ulama, tukang sihir, ramal nasib, dan percaya betul kepada ramalan tersebut, dan fenomena-fenomena syirik besar lainnya. Nah, syirik besar ini secara umum, kita bicara secara global dulu, secara global saja, dapat mengeluarkan mereka dari Islam, dan tidak berhak mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena syirik besar mereka ini telah mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi berhak Nabi bersabda seperti ini lantaran Nabi tahu persis orang-orang Yahudi itu beribadah kepada siapa? Kepada Uzair, bukan kepada Allah semata. Bahkan Rasulullah SAW sudah ajak mereka untuk kembali bertauhid. Jelas. Lihat ayat yang mulia, Allah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Ayat-ayat yang mulia ini, wahai ahli kitab, kemarilah kalian. Ya, kemarilah kalian, yakni kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimatnya? Alla na'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, sudah diajak, kan tidak didakwahi Yahudi di masa Nabi. Ya, sudah didakwahi orang-orang Yahudi itu, sudah didakwahi oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, nggak ada paksaan dalam beragama. Kalau yang berkaitan dengan ahli kitab ya, mereka bebas menentukan nasibnya, agamanya. Baik, kembali kepada hadis yang mulia ini, maka Nabi pun berpuasa dan Nabi perintahkan umatnya berpuasa. Dalam ini hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kelima tadi sudah disyaratkan, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya kan? Apa kata Nabi? Ini juga dikeluarkan oleh Abu Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Fasumuhu antum." Berpuasalah kalian, kata Nabi, kepada umat ini di masa itu. Baik. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya Nabi di masa itu menyampaikan berita agar lebih cepat diterima oleh umat Islam? Karena selain umat Islam itu berada di kota Madinah, ingat, kota Madinah di zaman Nabi itu kecil sekali. Bisa kita katakan Masjid Nabawi. Nah, ini Masjid Nabawi yang ada sekarang. Itu adalah kota Madinah di zaman Nabi. Gitu. Ya, kota Madinah di zaman Nabi. Dan Masjid Nabawi di zaman Nabi kecil dibandingkan dengan Masjid Nabawi yang ada sekarang tentunya. Ya. Nah, jadi itu namanya kota Madinah di zaman Nabi itu. Sedangkan ya, di wilayah Madinah, dan Madinah ini negerinya kaum Ansor, Nah, di antara kaum Ansor ada yang tinggal sekian kilo dari kota Madinah. Kita katakan kampung-kampung lah, gitu ya, dusun-dusun yang ada, yakni tidak jauh, kita katakan, dari kota Madinah. Tidak jauh dari kota Madinah, begitu. Coba kita bisa bayangkan di zaman Nabi, masjid apa yang setiap hari Sabtu Nabi mengunjunginya? Masjid apa coba? Masjid Quba. Masjid Quba, ya, itu beberapa kilo dari Masjid Nabawi. Jadi kalau Quba ya,
Di zaman Nabi itu di luar dari kota Madinah. Sudah di luar dari kota Madinah, kan begitu. Tapi sekarang, pasti kalau sekarang ini Kubah ini sudah bagian dari wilayah Madinah, ya kan? Nah, jadi Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, caranya adalah mengutus para delegasi, mengutus para utusan. Kalau zaman sekarang itu dengan HP untuk kasih tahu warga RT RW, nah ini pengumuman langsung tahu semua warga tuh ya. Tapi di zaman Nabi ya nggak bisa. Nabi kirim para delegasi, para utusan. Sekarang kita dengarkan hadis ya yang berikut yang ke-6 dari sahabat wanita bernama Ar-Rubai'. Siapa namanya? Ini sahabat wanita ya. Ar-Rubai'. Ya, Ar-Rubai' binti Muawwidh bin Afra. Ingat, Afra ini ibunya Muawwidh. Ingat, Muawwidh bin Afra. Barangkali sudah saya sampaikan dulu. Ya, Afra ini wanita mulia di zaman Nabi. Nabi sangat memuliakan Afra. Ya, memiliki ya ini apa namanya keutamaan tersendiri. Dan keutamaan Afra ini adalah beliau sampai mendapat gelar Ummu Syuhada. Ummu Syuhada, ibunda para syuhada. Kenapa dikatakan Ummu Syuhada jemaah? Karena Afra berhasil mendidik anak-anak laki-lakinya. Afra ini punya 7 anak laki-laki. Punya 7 anak laki-laki. Ingat, 7 anak laki-laki dididik oleh Afra sang ibunda untuk menjadi ya, syuhada, calon-calon mati syahid. Dan betul terjadi dalam satu perang jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 anak laki-lakinya mati syahid. 7 anak laki-lakinya mati syahid. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Maka Nabi sangat memuliakan Afra dan Afra bangga yang luar biasa. Bahagia dia. Ya, dapat mendidik anak laki-lakinya menjadi syuhada. Ya, menjadi syuhada. Maka sekali lagi, ya, Afra mendapat gelar Ummu Syuhada, ibu ya dari para syuhada. Ya. Nah sekarang kenapa ini? Muawwidh ini nasabnya kepada ibundanya justru. Ya, Rubai' binti Muawwidh bin Afra An-Najjariyah Al-Ansariyah. Jadi cucu anak orang tua. Ini sahabat Nabi semuanya. Yang orang tua ya Afra tadi. Si anak jadi antaranya ini Muawwidh. Dan yang cucu adalah Rubai'. Ar-Rubai'. Ya. Kenapa coba? Kenapa? Nasabnya kepada ibundanya. Yang kita kenal selama ini kan nasab kepada ibu itu hanya Nabi Isa bin Maryam. Nggak ada ya, dan nggak boleh ya seorang nasabnya kepada ya selain bapaknya, bapak kandungnya. Bahkan di zaman jahiliyah, kalau di zaman jahiliyah ya orang tua angkat atau anak angkatnya, anak angkat itu nasabnya beralih kepada bapak angkat. Contoh Nabi dahulu sebelum ada ayat turun yang membatalkan hukum jahiliyah, Nabi mengangkat Zaid bin Harithah. Otomatis nasabnya menjadi Zaid bin Muhammad. Ya, itu otomatis. Nah, jadi ini dibatalkan dengan turunnya ayat yang membatalkannya, maka dikembalikan Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah. Ya. Ya, jawabannya mengapa Muawiyah ini nasabnya kepada ibundanya? Karena ibundanya lebih populer di masa itu daripada bapaknya Muawiyah ini. Gitu. Daripada bapaknya Muawiyah. Jadi kalau orang menyebut Muawiyah bin Afra, udah benar semua, paham semua, ya, ngerti semua orang-orang di masa ini. Nah, ini karena populernya Afra di masa Nabi Muhammad SAW. Baik, apa kata Rubaiyah? Kembali kepada hadis yang ke-6 ini. Kata Rubaiyah, arsal Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura ila Qur'an Ansar. Di pagi hari Asyura, Nabi mengutus para utusan menuju kampung-kampung, dusun-dusun, ya, yakni Ansar di masa itu, untuk memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? Isi pengumumannya adalah man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa di pagi ini sudah sarapan, segera berpuasa. Dan barang siapa di pagi ini belum sarapan, juga berpuasa. Ya. Nah, ini keterangan dari utusan Nabi, delegasi Nabi menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Apa kata Afra? Apa kata Rubaiyah? Fakunna nasumu ba'd. Kami pun berpuasa pada pagi hari Asyura. Wa nusawwi musibyanana, dan mempuasakan anak-anak kami. Jadi anak-anak pun dipuasakan begitu oleh para sahabat ketika itu, ya. Wa naj'aluhum lu'ba min al-ihni, dan kami buatkan mainan bagi anak-anak dari kain. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami 'atainahu dzak. Apabila ada di antara anak-anak menangis karena lapar ingin makan, kami berikan mainan. Kami berikan apa? Mainan. Nah, ini kalau orang tua sekarang ngasih apa? Ngasih HP biar lupa makan. Nah, di zaman itu, ya, diberikan mainan agar anak-anak itu lupa, ya, dari makan, ya, hatta yakuna 'inda iftar muttafaqun alaih, sampai menjelang berbuka puasa. Hadis dari Bukhari Muslim. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan hadis yang begini lagi. Hadis yang ke-7 dari Abu Qatadah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, tentang keutamaan puasa Asyura, ya. Walaupun dia sunnah, tapi keutamaannya besar. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaum Asyura antasibu 'ala Allah yukaffir sanata allati qablah. Puasa pada hari Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil tahun lalu. Dosa kecil tahun lalu. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada bagian dari maqasid syariah. Bagian dari maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Tujuan syariat. Tujuan syariat. Apa di antara tujuan syariat? Nah, di antara tujuan syariat Islam adalah mukhalafatu ashabil jahil, menyelisihi ahli kitab, menyelisihi para penghuni neraka jahanam. Itu ahli kitab. Ya. Bagaimana itu? Nah, ini terjadi di akhir kehidupan Nabi, Muharram terakhir dari kehidupan Nabi. Bayangkan, Muharram terakhir dari kehidupan Rasulullah. Datanya kepada Nabi berpuasa pada 10 Muharram tahun 11. Ini tahun terakhir dari kehidupan Nabi. Lalu Nabi wafat tanggal berapa jemaah?
Nabi wafat tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Baik, pertanyaan berikutnya. 10 Muharram ke 12 Rabiul Awal, berapa itu jaraknya? Berapa jedanya itu? Hanya berapa? Hanya 2 bulan saja. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jaraknya cuma 2 bulan saja kira-kira. Ya, Nabi wafat setelah itu. Ini 10 Muharram, 2 bulan sebelum Nabi wafat. Nabi berpuasa pada 10 Muharram terakhir dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendengar para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimu al-yahud." Wahai Nabi, hari ini, hari Asyura ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Nabi segera paham. Ya, maka Nabi bersabda, kata Nabi yang mulia, "Idza kana al-'am al-muqbil," ini hadis Ibnu Abbas ya. "Idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunnah yaum at-tasi'." Apabila saya diberi umur panjang, jumpa dengan Muharram tahun depan, tahun 12, maka saya pun akan berpuasa tanggal 9-nya. Ya. Nabi berkeinginan, sudah terucap dengan lisan Nabi pun akan berpuasa tanggal berapa? 9-nya. Apa kata Ibnu Abbas? "Falam yatil 'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah." Nabi pun meninggal. Nabi tidak jumpa dengan tahun depan. Ya. Nabi tidak jumpa dengan tahun 12. Nabi pun meninggal. Nah, kira-kira begitu. Dalam riwayat yang lain baqaitu ila qabil la asuman at-tasi'. Seandainya saya diberi umur panjang, jumpa dengan Muharram tahun depan, ya, saya pun akan berpuasa tanggal 9-nya. Berarti 2 hari. Ini bagi yang mau. Silakan bagi yang mau saja berpuasa 2 hari. 9 dan 10 Muharram. Atau sekurang-kurangnya tanggal 10. Itu sekurang-kurangnya. Ya, kalau mau 2 hari ya silakan. Atau sekurang-kurangnya tanggal 10 juga boleh. Ya, ini sunnah hukumnya. Namun hadis yang terakhir, kita ambil hadis yang terakhir. Hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu Asyura, sumu yaum Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman." Kata Nabi yang mulia, berpuasalah kalian pada hari Asyura. Selisihilah oleh kalian puasanya orang-orang Yahudi, yaitu dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Berarti berapa hari? Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, di sini ada yang memahami 3 hari. Baik, kok 3 hari Ustaz? Padahal kan cuma 2 hari sebenarnya, 9 dan 10. Nah, ini terangkan. Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadis yang mulia ini. Apa kata beliau? "Fa in ishtubida 'alaihi awwal syahr shama 3 ayyam wa innama yaf'al dzalika liyatayaqqana shawm at-tasi' wal 'ashir." Kata beliau, apabila seorang ragu-ragu, ingat, ragu-ragu dalam penentuan 1 Muharram. Ini masalahnya.
Ragu-ragu dalam penentuan satu Muharram, silahkan berpuasa 3 hari agar lebih yakin mendapatkan tanggal 9 dan 10. Nah, gitu. Ini bagi yang ragu-ragu. Tapi kalau tidak ada ragu-ragu, ya jangan. Kalau yakin bahwa satu Muharram itu hari Selasa pekan kemarin, ya kan? Selasa pekan kemarin satu Muharram, berarti 9 dan 10-nya kapan? Kapan jemaah? Nah, ini lusa, Rabu ya. Ba'da lusa, Kamis. Rabu dan Kamis. Itu bagian ragu. Ya, jelas kalau ya ini satu Muharram yang sudah yakin, tidak ada keraguan, nah boleh langsung menetapkan 9 dan 10 yaitu Rabu dan Kamis. Kira-kira begitu Pak. Baik. Ini adalah berbeda dengan dari tentang Muharram dan apa yang ada di dalamnya. Nah, sudah pasti saya tambahkan sedikit berkaitan dengan bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah pada bulan Muharram ini banyak yang dilakukan oleh sebagian umat ini yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah misalnya yang disebut dengan hari raya anak yatim? Ini nggak ada hari raya dalam setahun, kita hanya memiliki 2 hari raya saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada hari raya ketiga, nggak ada. Ya, dalam setahun ya. Terus yang kedua, di antara orang pada hari Asyura cuci keris, ya, dan lain sebagainya, yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah sangat ekstrim. Pada hari Asyura, apa yang mereka lakukan? Apa yang dikerjakan oleh orang Syiah Rafidhah? Kalau di negeri sana, di Iran sana, mereka melukai tubuh mereka dengan benda tajam, pisau atau yang semisal, sampai berdarah-darah dan pasti banyak korban, pasti. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi, mereka ya mereka melukai kepala anak-anak mereka dengan pisau sampai berdarah-darah. Maka akal manusia mana yang dapat menerima perbuatan seperti ini? Ya, akal manusia mana yang dapat menerima perbuatan seperti ini? Sekalipun akal sehatnya orang non-Muslim, mereka tidak akan menerima perbuatan seperti ini. Apalagi akalnya orang Islam. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa mereka bukan Islam. Ingat ya, tegas-tegasan kita katakan mereka bukan Muslim. Mereka bukan Muslim. Bagaimana ya, fatwa dari para ulama kita, Imam Ibnu Hazm dan juga yang lainnya, laisu minal muslimin, kata mereka. Mereka bukanlah bagian dari umat Islam. Mereka bukanlah bagian dari kaum muslimin, bukan. Jadi mereka adalah golongan minoritas ya di luar umat Islam. Gitu. Di luar umat Islam. Nah, jadi ini sebagai contoh, bukti nyata bahwa mereka bukan Muslim, dan mereka bukan Islam. Karena jelas dari sisi akidah sudah banyak perbedaannya, dari sisi ibadah juga sangat banyak perbedaannya, dan juga yang lainnya muamalah dan sebagainya banyak perbedaan antara Islam dengan Syiah itu sendiri. Baik, pertemuan yang diikuti oleh Allah SWT, saya kira cukup ini untuk menjelaskan hadis yang ketujuh. Nanti kita pendek saja. Kita akan jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, jadi kalau Senin pertama libur ya. Ya maksudnya Senin kedua masih libur nanti. Maka Senin yang keempat lah, insyaallah kita akan masuk lagi dan akan menjelaskan hadis yang ketujuh, ya, insyaallah. Silakan jemaah jika ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan di pagi hari ini atau di luar dari materi juga boleh. Bebas pertanyaannya, silakan jemaah. Silakan.
Silakan untuk pertanyaan. Baik, silakan Pak. Ya, silakan. Ini mengenai satu program di baru, saya diundang untuk menghadiri Perayaan satu Muharram. saya istri tidak bisa ikut, tidak hadir, kembali diundang. Di samping perayaan Muharram itu ada silaturahmi dan kami masih bimbang apakah kami harus datang tapi dengan mengingkari atau kami bilang tidak datang atau memberikan alasan. Kami pilih opsi kedua, tidak datang atau memberikan alasan. Yang jadi masalah itu adalah sesudahnya pihak pengundang itu sedikit marah kami tidak datang. Jadi mohon saran sikap kami kepada pengundang tersebut. Ya, mestinya berikan saja alasan. Berikan saja alasan yang kira-kira masuk akal. Ya, mohon maaf, kami tidak datang karena memang ada urusan di luar, atau hubungan keluarga, atau alasan yang lainnya. Ya, kan alasan bisa dibuat. Ya, alasan bisa dibuat, tapi alasan yang jelas masuk akal. Kira-kira seperti itu, tidak? Ya, kita jadi menolak acara seperti itu, tapi dengan alasan yang ya bisa diterima dengan akal, kira-kira begitu. Oh, mohon maaf nih, saya sudah datang. Ada ini, ada itu, sama. Ya, artinya kalau betul kita jelas memiliki alasan yang kita sampaikan, sudah kita sampaikan saja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga akan hilang barangkali keraguan. Tapi kalau kita terus menolak, ya mungkin tidak lama-lama orang paham. Ya, lama-lama orang juga akan paham. Ya, nanti juga tidak akan ditanya lagi. Kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Atau bagi yang biasa ditugaskan, ya, petugas penarik sumbangan acara ya, mereka. Nah ini kalau kita tahu bahwa yang bertugas menarik iuran atau sumbangan itu adalah kita tahu bahwa dia orang miskin, maka kita kasih sejumlah uang kepadanya untuk dia dan keluarganya pribadi. Pak, mohon maaf, untuk acara ini saya belum ada ya, tapi ini sedikit buat keluarga bapak atau ibu. Atau boleh selain uang juga makanan saja kita kasih juga boleh. Nah ini sedikit untuk keluarga di rumah ya, akhirnya begitu. Nah seperti itu kira-kira. Kita menolak secara halus. Kita menolak secara halus. Nah seperti itu. Baik. Ada lagi? Silakan. Nanti ibu-ibu nanti bisa ditulis pertanyaannya atau didistribusikan kepada saya. Kalau pada saat hari puasa kalau seseorang haid atau sakit, hal apa yang bisa menggantikan hal itu? Nah, gimana Pak kalau jelas? Saat 10 Muharram misalnya seseorang itu sakit atau seorang wanita haid, jadi kan tidak bisa puasa. Adakah amalan yang bisa menggantikan pahala puasa tersebut? Pertama, puasa ini kan sunnah. Ya, puasa ini memang sunnah dan tentunya diberikan pilihan kepada umat ini untuk berpuasa atau tidak. Tapi masalahnya seorang sudah berkeinginan untuk
berpuasa kalau sakit atau wanita mengalami haid, maka kita bisa mendapatkan pahala yang sama, yaitu diantaranya misalnya kita memberikan iftar. Memberikan apa? Iftar, menu berbuka kepada yang berpuasa saat ingin berbuka, maka terhitung pahala kita pun sama. Pahala kita sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Begitu. Nah, itu caranya. Itu solusinya. Ya, kita memberikan apa? Iftar. Ya, memberikan iftar, menu berbuka, ya, kepada mereka yang hendak berbuka puasa di hari itu. Nah, kira-kira begitu. Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Nah, silakan. Hukum operasi sesar tanpa indikasi medis. Hukum Operasi SC1 sesar tanpa indikasi medis. Maksudnya tidak ada lirikan tali pusar misalnya. Sebenarnya dia bisa dilakukan normal gitu, Ustaz. Baik. Jadi keluarga ini memilih operasi sesar untuk kelahiran bayinya, walaupun diketahui bahwa bayi ini dapat lahir secara normal, nggak perlu sesar sebenarnya, tapi memang perlu memilih apa namanya, yakni operasi sesar. Operasi apa? Sesar. Mungkin karena ingin mendapatkan tanggal cantik, ya, tanggal cantik. Nah, ini sama nih. Ya, saat anak saya yang keempat, ya, itu diprediksi oleh dokter Hermina Bogor, ya. Pak, Bu, lahiran tanggal cantik, itu isyarat dari dokter. Lahirnya nanti tanggal 10 bulan 10 2010. Coba hati siapa yang tergiur di orang awam? Betul nggak? Betul ya? Orang awam. Iya juga nih. Akan lahir tanggal 10 bulan 10 2010. Ya. Tambahin jam 10. Gitu. Tambahin jam 10. Kalau saya sih biarin aja. Lahir normal aja. Gak taunya lahir tanggal 16. Normal, alhamdulillah. Lahir tanggal 16 bulan 10 2010. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, pertanyaan, bagaimana pertanyaan? Ya, lebih memilih sesar daripada lahir normal. Itu pilihan. Artinya tidak ada masalah. Dari sisi syariat, boleh-boleh saja seperti itu. Yakni memilih untuk sesar ini tidak bertabrakan dengan akidah, tidak bertabrakan dengan syariat, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk memilihnya, asalkan jangan ada ya, asalkan jangan ada keyakinan yang aneh-aneh, gitu. Keyakinan yang aneh-aneh. Kalau ada keyakinan disertai keyakinan yang aneh-aneh, baru ini suatu problem, ya, masalah. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada, silakan aja. Mau disesar boleh, mau lahir normal juga silakan. Nah, begitu. Ustaz, kalau bagaimana ada fatwa yang mengharamkan itu ulama, Ustaz?
Bagaimana? Ada fatwa haram Ustaz, dari beberapa ulama yang mengharamkan itu. Ada fatwa. Ada fatwanya Ustaz. Nah, apabila tidak ada indikasi medis ya Ustaz, misalkan Coba nanti berikan kepada saya. apa? Coba berikan fatwa itu kepada saya, siapa yang berfatwa. Ya, siapa yang berfatwa seperti itu, apa dasarnya? Ya, kalau ayat yang mulia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan surat An-Nahl itu, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jelas hukum asal tema Allah yang mengeluarkan. Tapi masalah teknisnya adalah apakah secara normal atau sesar, ini nggak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Nggak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Begitu. Nah, tolong sampaikan atau di WA saja ke saya, siapa tuh dia berfatwa seperti itu. Kalau dikatakan ya, haram, sampai haram ya, ini suatu hal yang menunjukkan karena sudah berkaitan dengan fatwa haram halal gitu. Ya. Baik, ada lagi? Nah, Menyambung pertanyaan sebelumnya, adakah batasan minimum waktu yang diizinkan oleh KNA untuk mengeluarkan bayi tersebut secara sesar tanpa ada indikasi medis? maksudnya gimana? Apakah ada? Apakah ada batas minimum, misalnya 38 minggu, 39 minggu, 40 minggu, mengeluarkan bayi tersebut secara sesar tanpa ada alasan medis? Jadi berkaitan dengan kelahiran itu kan tentu pasti Allah yang lebih tahu ya. Artinya manusia itu hanya ikhtiar, ya, hanya ikhtiar. Maksudnya begini, maksudnya adalah biasanya yang normal itu kelahiran itu berapa minggu sih? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Kalaupun ada yang bisa lebih dan tidak membahayakan si ibu dan janin, hal yang biasa saja, hal yang lumrah saja, gitu ya. Makanya bedanya bidan dengan dokter ya seperti itu. Kalau bidan ya sabar saja, nanti juga pada masanya ada tanda dari Allah untuk kelahiran begitu. Tapi dokter kan beda. Ya, dokter kok beda. Itu proses apa? Ya. Nah, inilah berkaitan dengan ya ini dua pandangan. Jadi kalau ya ini bayi yang atau janin yang ada dalam perut si ibu itu tidak ada masalah, ya buat apa pula untuk disesat sepertinya itu yang harus kita pahami. Ya harus kita pahami. Ya. Allah ta'ala. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari jemaah? Dari ibu ada pertanyaan Bu? Masih ada dari jemaah atau Bapak? Pertanyaan? Dari ibu ada? Boleh Pak, boleh Pak. Agak maju Pak, mungkin maju Pak. Ini mic-nya nggak ada ya? Oh ada mic-nya Pak. Ya langsung Pak. Matiin Chris. Oh, ya, ini fenomena nih. Ada orang memang
biasa mandiin keris, ya kan? Mandiin keris. Terus dia juga menjadi imam di masjid, ya kan? Gimana kita sholat di belakangnya? Sah atau tidak? Nah, kalau tadi kan kita bicara secara global, Pak, ya. Kalau secara global kita bisa menjas, menghukumi langsung boleh. Tapi ini pertanyaan secara khusus, beda. Kalau pertanyaan secara khusus memang berbeda. Bagaimana itu? Ya, kalau si fulan ini adalah orang awam secara agama, awam Pak, ya. Kita anggap awam deh. Walaupun gelarnya kiai, tapi banyak kiai kita juga awam, ustaz, tapi awam. Dan ngerti apa? Ya, dan ngerti apa? Ya, artinya cuma pimpin, ya, ini pimpin baca ini, baca itu dengan jamaah, itu aja paling kok. Kita anggap awam, maka kita sah sholat di belakangnya. Sah sholat di belakangnya, kecuali kalau ustaz atau kiai ini sudah ditegakkan hujah oleh orang yang berilmu, sudah sampai dalil kepadanya, sudah dia pahami sebenarnya bahwa apa yang dilakukan yang syirik besar. Karena mungkin ya, orang tiba-tiba cuci keris pada hari tertentu, gitu ya. Pada hari tertentu nggak mungkin kalau tidak ada keyakinan, nggak mungkin. Kenapa nggak pada hari yang lain aja gitu? Kenapa nggak pada hari yang lain? Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Atau pertanyaan yang gampang, kenapa harus dicuci? Kenapa pula harus dicuci? Nah, itu pertanyaannya. Kan nggak kotor-kotor juga, nggak keluar dari sarungnya, kan gitu. Nah, jadi kalau sudah tegak hujah kepada orang ini oleh seorang yang berilmu dan sudah banyak dalil yang disampaikan kepadanya, tetap saja dia melakukan syirik besar itu, ya sudah. Kalau dia menjadi imam, ya mungkin kita sholat di tempat yang lain. Kita sholat di tempat yang lain. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kecuali kalau misalnya nih, kita tahu ya, yang jadi imam ini tokoh Syiah di negeri kita, maka sudah dipastikan jangan sholat di belakangnya, jangan sholat di belakangnya, karena dia tokoh. Beda kalau baru simpatisan, kalau baru anggota, ya ini beda nih, kita bedakan. Bahkan ulama kita seperti Syekh bin Baz tidak lagi membedakan mana tokoh Syiah, mana orang awam dari Syiah. Itu kalau menurut beliau sama saja, kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi sebagian ulama membedakan mana tokohnya, mana orang awam Syiah, gitu. Kalau tokohnya jelas kafir, murtad. Tapi untuk orang awam Syiah masih ditoleransi, masih ada toleransi. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Baik, pertanyaan yang diimbau dalam Allah SWT, saya kira sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, pertanyaan yang diimbau dalam Allah SWT, saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita
Asyhadu an la ilaha